Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Dialah zat yang maha pengasih, maha penyayang, maha mendengar setiap doa yang terucap maupun yang hanya tersimpan di dalam hati. Dialah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang menyempitkan dengan penuh hikmah agar hambanya semakin dekat kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik yang mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah banyaknya harta, melainkan hati yang merasa cukup, tenang dan selalu bersandar kepada Allah. Sahabatku, pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu? Bukan rumah yang menjadi lebih besar, bukan tabungan yang tiba-tiba bertambah, bukan pula pekerjaan yang langsung berubah, tetapi hatimu menjadi lebih tenang. Hal-hal yang dahulu membuatmu panik kini tidak lagi mengguncangmu. Masalah yang dulu membuatmu sulit tidur kini mampu engkau hadapi dengan lebih lapang. Doa yang dulu dipenuhi rasa memaksa kini berubah menjadi permohonan yang penuh tawakal. Subhanallah. Boleh jadi itulah salah satu cara Allah sedang membuka pintu rezeki dalam hidupmu. Karena seringkali sebelum Allah memperluas rezeki di luar, Dia lebih dahulu melapangkan ruang di dalam hati. Sebab hati yang tenang akan mampu menjaga nikmat, hati yang damai akan lebih mudah bersyukur, dan hati yang bersyukur akan semakin dekat kepada keberkahan. Hari ini mari kita renungkan bersama tentang 10 tanda Allah sedang membukakan pintu rezeki melalui perubahan hati yang lebih tenang. Semoga setiap renungan menjadi cahaya yang menguatkan iman, menumbuhkan harapan, dan membuat kita semakin yakin bahwa Allah selalu bekerja dengan cara yang paling indah. Yang pertama, hati tidak lagi mudah panik ketika rezeki terasa lambat. Sahabatku, namun kolbu, ada masa dalam hidup ketika keterlambatan rezeki terasa seperti akhir dari segalanya. Tagihan datang, kebutuhan semakin banyak, usaha belum menunjukkan hasil, pekerjaan terasa berat, lalu hati dipenuhi kegelisahan. Kita mulai membandingkan hidup dengan orang lain, melihat keberhasilan mereka membuat dada semakin sesak. Kita bertanya, "Ya Allah, kapan giliranku?" Namun ketika Allah mulai melembutkan hati seorang hamba, perlahan terjadi perubahan yang sangat indah. Masalah mungkin masih sama, penghasilan mungkin belum berubah, keadaan mungkin masih sederhana, tetapi hati tidak lagi panik. Mengapa? Karena hati mulai mengenal siapa Rabb yang mengatur rezeki. Subhanallah. Orang yang benar-benar yakin kepada Allah tidak berarti bebas dari rasa takut. Ia tetap manusia, ia tetap memiliki kekhawatiran, namun perbedaannya adalah ia tidak membiarkan rasa takut menguasai seluruh hidupnya. Ia berkata dalam hati, "Jika Allah yang memberi rezeki kepada burung setiap pagi, maka Allah pun tidak akan melupakan diriku." Keyakinan inilah yang menghadirkan ketenangan. Sahabatku, tawakal bukan berarti berhenti bekerja. Tawakal adalah bekerja sebaik mungkin, lalu menyerahkan hasil kepada Allah dengan hati yang ridha. Bayangkan seorang petani, ia menanam benih, menyiram setiap hari, membersihkan rumput liar, tetapi ia tidak bisa memaksa buah muncul besok pagi. Ia memahami bahwa pertumbuhan memiliki waktunya. Begitu pula kita, Allah tidak meminta kita memaksa hasil, Allah meminta kita menjaga ikhtiar. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mampu berkata, "Ya Allah, aku percaya kepada waktumu," maka bersyukurlah, karena boleh jadi itu adalah tanda bahwa Allah sedang mengganti kepanikan dengan ketenangan, dan hati yang tenang adalah tanah terbaik bagi tumbuhnya keberkahan rezeki. Yang kedua, engkau mulai merasakan nikmat dalam hal-hal sederhana. Sahabat namun kolbu, salah satu tanda hati yang sedang diperbaiki Allah adalah berubahnya cara kita menikmati hidup. Dahulu, kebahagiaan seolah hanya ada
pada hal-hal besar. Harus memiliki rumah yang mewah, harus membeli sesuatu yang mahal, harus mendapat pengakuan, harus mencapai target tertentu. Namun perlahan Allah mengajarkan bahwa kebahagiaan ternyata sangat dekat. Secangkir teh hangat di pagi hari, suara azan yang terdengar dari masjid, tawa anak-anak di rumah, angin yang berhembus lembut setelah hujan, waktu duduk membaca Al-Quran beberapa menit, sujud yang terasa lebih khusyuk. Subhanallah, nikmat-nikmat kecil itu sebenarnya telah lama ada. Hanya saja dahulu hati kita terlalu sibuk mengejar yang jauh hingga lupa mensyukuri yang dekat. Subhanallah, orang yang pandai mensyukuri hal sederhana akan memiliki jiwa yang kaya. Mengapa? Karena kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya yang dimiliki, tetapi dari banyaknya yang mampu disyukuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa melihat kepada orang yang berada di bawah kita dalam urusan dunia akan membuat kita lebih mudah bersyukur. Bukan untuk meremehkan siapapun, tetapi agar hati tidak terus merasa kurang. Cobalah renungkan hari ini. Masih bisakah engkau berjalan? Masih bisakah engkau melihat langit? Masih bisakah engkau memeluk keluargamu? Masih bisakah engkau mengucapkan Alhamdulillah? Jika jawabannya iya, maka sungguh Allah telah menitipkan begitu banyak rezeki yang mungkin selama ini luput dari perhatian. Ketika hati mulai menikmati kesederhanaan, Allah sedang mengajarkan bahwa keberkahan bukan dimulai dari bertambahnya dunia, melainkan dari bertambahnya rasa syukur. Dan orang yang bersyukur telah Allah janjikan akan ditambah nikmatnya. Sahabat namun kolbu. Dua tanda pertama ini mengajarkan kepada kita bahwa pintu rezeki seringkali dibuka bukan dengan suara yang menggemuruh, melainkan melalui perubahan yang lembut di dalam hati. Ketika kepanikan berubah menjadi tawakal, dan ketika keluhan berubah menjadi syukur, sesungguhnya Allah sedang menyiapkan ruang yang lebih luas untuk keberkahan hadir dalam kehidupan kita. Maka jangan remehkan perubahan hati. Jagalah salatmu, perbanyak istighfar, biasakan mengucapkan Alhamdulillah dalam keadaan lapang maupun sempit. Karena boleh jadi rezeki terbesar yang sedang Allah berikan hari ini adalah hati yang mulai damai bersamanya. Sahabat namun kolbu, seringkali kita mengira bahwa datangnya rezeki selalu diawali dengan perubahan keadaan di luar diri kita. Padahal Allah yang maha bijaksana justru sering memulai semuanya dari dalam hati. Karena hati adalah tempat lahirnya niat. Hati adalah sumber dari setiap ucapan. Hati adalah penentu bagaimana kita memandang ujian dan nikmat. Apabila hati telah tenang, maka langkah menjadi lebih mantap. Keputusan menjadi lebih bijaksana dan doa dipanjatkan dengan keyakinan yang lebih dalam. Subhanallah, betapa indah cara Allah memperbaiki kehidupan seorang hamba. Mari kita lanjutkan dua tanda berikutnya. Yang ketiga, engkau tidak lagi mudah iri melihat rezeki orang lain. Sahabat namun kolbu. Salah satu beban terberat yang sering tidak disadari adalah iri hati. Bukan karena kita membenci orang lain, tetapi karena kita merasa hidup mereka selalu lebih baik daripada hidup kita. Kita melihat seseorang memiliki usaha yang berkembang. Kita melihat tetangga membeli rumah baru. Kita melihat teman memperoleh pekerjaan impian. Lalu tanpa sadar hati mulai berkata, "Mengapa bukan aku?" Padahal setiap manusia sedang menjalani takdir yang berbeda. Subhanallah. Ketika Allah mulai membuka pintu ketenangan, hati perlahan berubah. Engkau masih melihat keberhasilan orang lain, tetapi kini yang muncul bukan lagi iri, melainkan doa. Ya Allah, berkahilah rezekinya. Dan jika itu baik bagiku, anugerahkan pula rezeki yang halal dengan caramu yang terbaik. Inilah hati yang mulai sehat. Sahabatku, iri menguras energi. Ia membuat kita sibuk melihat kehidupan orang lain hingga lupa merawat kehidupan sendiri. Sedangkan syukur membuat kita fokus memperbaiki apa yang Allah titipkan kepada kita hari ini. Ingatlah, rezeki bukan perlombaan. Allah tidak pernah terlambat memberikan bagian hambanya. Mungkin orang lain sedang menikmati musim panen, sedangkan kita masih berada pada musim menanam. Keduanya sama-sama berada dalam rencana Allah.
Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah ikut bahagia atas nikmat orang lain, lebih ringan mendoakan mereka, dan lebih sedikit membandingkan hidupmu, maka bersyukurlah, karena Allah sedang membersihkan hatimu dari penyakit yang menghalangi datangnya keberkahan. Hati yang bersih akan lebih mudah menerima nikmat tanpa merasa sempit. Yang keempat, doamu menjadi lebih lembut dan penuh penyerahan kepada Allah. Sahabat namun kolbu, pernahkah engkau menyadari bahwa cara kita berdoa juga berubah seiring bertambahnya kedewasaan iman? Dahulu, mungkin doa kita dipenuhi desakan, "Ya Allah, kabulkanlah sekarang juga. Ya Allah, harus yang ini. Ya Allah, jangan yang lain." Namun setelah melewati berbagai ujian, doa itu menjadi lebih lembut. "Ya Allah, berikan yang terbaik menurut ilmu-Mu. Jika ini baik bagiku, mudahkanlah. Jika tidak, gantilah dengan yang lebih baik." Subhanallah. Ini bukan tanda berkurangnya harapan, justru inilah tanda bertambahnya tawakal. Karena kita mulai percaya bahwa Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Sahabatku, betapa banyak keinginan yang dahulu kita tangisi. Namun hari ini kita justru bersyukur karena Allah tidak mengabulkannya. Ada pekerjaan yang gagal kita dapatkan, ternyata menyelamatkan kita dari lingkungan yang buruk. Ada hubungan yang tidak berlanjut, ternyata Allah sedang menjaga hati kita dari luka yang lebih besar. Ada rencana yang tertunda, ternyata Allah sedang menyiapkan jalan yang jauh lebih indah. Semua itu mengajarkan satu hal, Allah tidak pernah salah memilih waktu. Ketika hati mulai rela menyerahkan hasil kepadanya, doa menjadi lebih damai. Kita tetap meminta, tetap berharap, tetap menangis dalam sujud. Namun kita juga berkata, "Ya Allah, aku ridho dengan pilihan-Mu." Jika akhir-akhir ini doamu lebih dipenuhi rasa percaya daripada rasa memaksa, lebih banyak memohon petunjuk daripada sekedar meminta hasil, maka bersyukurlah. Karena boleh jadi Allah sedang membuka pintu rezeki melalui hati yang benar-benar berserah kepadanya. Dan doa yang lahir dari hati yang tenang memiliki keindahan yang sangat dicintai Allah. Sahabat namun kolbu, tidak iri kepada rezeki orang lain dan mampu berdoa dengan penuh penyerahan adalah dua tanda bahwa hati sedang dibimbing menuju kedewasaan spiritual. Allah sedang mengajarkan kita bahwa rezeki tidak pernah tertukar dan doa tidak pernah sia-sia. Maka teruslah menjaga kebersihan hati, perbanyak mendoakan orang lain, dan dalam setiap sujud jangan hanya meminta apa yang engkau inginkan, mintalah juga agar Allah memberikan apa yang benar-benar terbaik untuk dunia dan akhiratmu. Karena dari hati yang ridho dan tawakal itulah pintu-pintu keberkahan akan terbuka dengan cara yang paling indah. Sahabat namun kolbu, ada satu rahasia yang sering terlupakan dalam perjalanan mencari rezeki. Kita begitu sibuk memperbaiki cara bekerja, memperbaiki strategi, memperbanyak relasi, namun terkadang lupa memperbaiki hati. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Itulah hati. Subhanallah. Ketika Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba, seringkali Dia memulai dengan menenangkan hatinya terlebih dahulu. Karena hati yang damai akan melahirkan amal yang lebih ikhlas, keputusan yang lebih bijaksana, dan hubungan yang lebih indah dengan sesama manusia. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang kelima, engkau lebih mudah memaafkan dan tidak lagi menyimpan dendam. Sahabat namun kolbu, dendam adalah beban yang sangat berat. Ia tidak terlihat oleh mata, namun mampu menguras tenaga, pikiran, bahkan kebahagiaan seseorang. Ada orang yang bertahun-tahun masih mengingat satu ucapan yang menyakitkan, masih menyimpan kemarahan, masih berharap orang yang melukainya menerima balasan. Padahal, yang paling lelah justru dirinya sendiri. Subhanallah. Ketika Allah mulai melembutkan hati seorang hamba, perlahan muncul kemampuan yang dahulu terasa mustahil, yaitu memaafkan. Bukan karena luka itu tidak nyata, bukan karena kesalahan orang lain dibenarkan, tetapi karena hati mulai percaya bahwa Allah adalah sebaik-baik hakim.
Sahabatku, memaafkan bukan hadiah untuk orang yang menyakiti kita. Memaafkan adalah hadiah untuk ketenangan hati kita sendiri. Bayangkan, seseorang yang membawa batu besar di punggungnya setiap hari. Semakin lama ia semakin lelah. Begitulah dendam. Sedangkan memaafkan adalah meletakkan batu itu dan melanjutkan perjalanan dengan langkah yang lebih ringan. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah berkata, "Ya Allah, aku ikhlaskan karenamu." Lebih mudah mendoakan daripada membalas. Lebih memilih menjaga kedamaian daripada memperpanjang permusuhan. Maka bersyukurlah, karena Allah sedang membersihkan ruang di dalam hatimu. Dan hati yang bersih akan lebih mudah dipenuhi rahmat serta keberkahan rezeki. Yang keenam, engkau mulai merasa cukup tanpa kehilangan semangat berikhtiar. Sahabat namun kolbu. Merasa cukup sering disalahartikan sebagai berhenti berusaha. Padahal dalam Islam, qanaah bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar. Qanaah adalah hati yang tenang dengan apa yang Allah berikan hari ini, sambil tetap bekerja keras untuk masa depan. Subhanallah, orang yang qanaah akan tetap memiliki cita-cita, tetap belajar, tetap bekerja, tetap mengembangkan usaha. Namun ia tidak menggantungkan kebahagiaannya pada hasil semata. Ia berkata, "Jika Allah memberi lebih, aku bersyukur. Jika Allah menahan, aku tetap percaya bahwa Dia sedang memilihkan yang terbaik." Sahabatku, hati yang merasa cukup memiliki kekayaan yang luar biasa. Ia tidak mudah iri, tidak mudah gelisah, tidak mudah tergoda mencari jalan rezeki yang haram. Karena ia yakin bahwa keberkahan jauh lebih penting daripada jumlah. Bukankah ada orang yang hartanya banyak tetapi hidupnya penuh kecemasan? Dan ada pula yang hidup sederhana namun wajahnya dipenuhi ketenangan. Itulah keberkahan. Jika akhir-akhir ini engkau lebih menikmati apa yang ada, lebih sedikit mengeluh, lebih banyak mengucapkan Alhamdulillah, namun tetap semangat bekerja dan berdoa, maka bersyukurlah. Karena Allah sedang menanamkan qanaah di dalam hatimu. Dan qanaah adalah salah satu pintu menuju rezeki yang penuh keberkahan. Sahabat namun kolbu. Memaafkan dan merasa cukup adalah dua tanda bahwa hati sedang benar-benar dipersiapkan Allah untuk menerima nikmat yang lebih besar. Karena Allah tidak hanya ingin memberi kita rezeki, Allah juga ingin memastikan bahwa ketika rezeki itu datang, hati kita mampu menjaganya dengan syukur, keikhlasan dan kerendahan hati. Teruslah membersihkan hati dari dendam, teruslah melatih qanaah, dan jangan pernah berhenti berikhtiar. Sebab ketika hati tenang dan langkah tetap berjalan, Allah akan membuka jalan-jalan rezeki yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Sahabat namun kolbu, semakin hati mengenal Allah, semakin ia memahami bahwa rezeki bukan hanya tentang apa yang masuk ke dalam genggaman, tetapi juga tentang apa yang Allah tanamkan ke dalam jiwa. Ada orang-orang yang diberi harta namun kehilangan ketenangan. Ada yang diberi jabatan namun kehilangan waktu untuk keluarganya. Ada yang memiliki banyak tetapi hatinya selalu merasa kurang. Sebaliknya, ada hamba yang hidup sederhana namun wajahnya teduh, ucapannya lembut, tidurnya nyenyak, dan langkahnya dipenuhi rasa syukur. Subhanallah. Boleh jadi Allah sedang membuka pintu rezeki yang paling agung, ketenangan hati. Mari kita lanjutkan dua tanda berikutnya. Yang ketujuh, engkau lebih menikmati kesendirian untuk berzikir daripada keramaian yang melalaikan. Sahabat namun kolbu. Dahulu mungkin kita merasa harus selalu sibuk, harus selalu ditemani, harus selalu melihat sesuatu di layar ponsel. Diam terasa membosankan, kesendirian terasa menakutkan. Namun ketika Allah mulai melembutkan hati, terjadi perubahan yang begitu halus. Engkau mulai menikmati duduk beberapa menit setelah sholat, menatap langit sambil mengucapkan tasbih, membaca Al-Quran tanpa merasa dipaksa, menangis dalam doa ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Subhanallah. Ini bukan berarti kita menjauh dari manusia, tetapi hati mulai menemukan kenikmatan baru yang dekat dengan Allah.
Sahabatku, kesendirian yang dipenuhi zikir bukanlah kesepian. Justru di sanalah hati paling hidup. Karena ketika dunia menjadi terlalu bising, zikir mengembalikan jiwa kepada ketenangan. Allah berfirman bahwa hanya dengan mengingatnya, hati menjadi tentram. Betapa indah janji itu. Jika akhir-akhir ini engkau lebih rindu kepada waktu-waktu tenang, lebih menikmati munajat daripada hiburan yang berlebihan, maka bersyukurlah. Karena Allah sedang mengundang hatimu untuk lebih dekat kepadanya. Dan kedekatan kepada Allah adalah rezeki yang tidak dapat dibeli dengan apapun di dunia. Yang kedelapan, engkau tidak lagi takut kehilangan dunia selama Allah tetap bersamamu. Sahabat namun kolbu, salah satu sumber kegelisahan terbesar manusia adalah rasa takut kehilangan. Takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan usaha, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan orang yang dicintai, takut kehilangan harta yang telah dikumpulkan bertahun-tahun. Padahal, semua yang ada di dunia hanyalah titipan. Subhanallah. Ketika Allah mulai memperkuat hati seorang hamba, rasa takut itu perlahan berubah menjadi keyakinan. Bukan berarti ia tidak sedih jika kehilangan, tetapi ia tahu kepada siapapun harus kembali. Ia memahami bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali dengan hikmah, dan Allah mampu mengganti apapun yang hilang dengan kebaikan yang lebih besar jika hambanya bersabar. Sahabatku, orang yang benar-benar bertawakal tidak menjadikan dunia sebagai sandaran utama. Sandarannya adalah Allah, karena dunia bisa berubah kapan saja, tetapi kasih sayang Allah tidak pernah berubah. Bayangkan sebuah kapal. Ombak boleh besar, angin boleh kencang, namun selama jangkar tertancap kuat, kapal tidak akan hanyut. Begitulah hati seorang mukmin. Jangkarnya adalah tawakal. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, lebih yakin bahwa Allah cukup sebagai penolong, lebih tenang menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang dahulu menakutkan, maka bersyukurlah, karena Allah sedang menguatkan fondasi imanmu. Dan hati yang tidak diperbudak rasa takut akan lebih siap menerima amanah rezeki yang lebih besar. Sahabat namun kolbu, menikmati zikir dalam kesunyian dan tidak lagi menjadikan dunia sebagai sandaran utama adalah dua tanda bahwa hati sedang bertumbuh menuju kedewasaan spiritual. Allah sedang mengajarkan kita bahwa ketenangan tidak lahir dari ramainya dunia, tetapi dari dekatnya hati kepada Rabb semesta alam. Maka luangkan waktu setiap hari untuk menyendiri bersama Allah. Perbanyaklah zikir, perbanyak istighfar, perbanyak doa. Karena dari saat-saat sunyi itulah seringkali Allah menurunkan kekuatan yang tidak terlihat, namun mampu mengubah seluruh arah kehidupan kita. Sahabat namun kolbu, alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah sampai di penghujung renungan yang penuh makna ini. Semoga setiap kalimat yang kita dengarkan bersama menjadi pengingat bahwa Allah tidak pernah terlambat memberikan karunia-Nya. Terkadang yang sedang Allah ubah bukan keadaan kita terlebih dahulu, melainkan hati kita agar siap menerima nikmat dengan penuh syukur dan tanggung jawab. Karena hati yang tenang adalah wadah terbaik bagi keberkahan, dan jiwa yang damai akan lebih mampu melihat rahmat Allah dalam setiap peristiwa kehidupan. Mari kita sempurnakan renungan hari ini dengan dua tanda terakhir. Yang kesembilan, engkau lebih sering bersyukur daripada mengeluh. Sahabat namun kolbu, keluhan dan syukur tidak mungkin memenuhi hati dalam kadar yang sama. Semakin sering seseorang mengeluh, semakin sempit pandangannya terhadap nikmat Allah. Sebaliknya, semakin sering seseorang bersyukur, semakin banyak alasan yang ia temukan untuk merasa bahagia. Subhanallah. Bersyukur bukan berarti hidup tanpa masalah. Bersyukur adalah memilih melihat kasih sayang Allah di tengah segala keadaan. Saat tubuh sehat, ia bersyukur. Saat diuji sakit, ia bersyukur karena masih diberi kesempatan mengingat Allah. Saat rezeki lapang, ia bersyukur dengan berbagi. Saat rezeki sempit, ia bersyukur karena Allah masih menjaga iman dan keluarganya. Sahabatku,
Cobalah biasakan satu kebiasaan sederhana. Setiap malam sebelum tidur, sebutkan 3 nikmat yang Allah berikan hari itu. Mungkin hanya senyuman seseorang, mungkin makanan yang cukup, mungkin perjalanan yang selamat. Lakukan setiap hari. Engkau akan terkejut melihat betapa banyak rahmat Allah yang selama ini luput dari perhatian. Jika akhir-akhir ini lisanmu lebih mudah mengucapkan Alhamdulillah daripada keluhan, maka bersyukurlah. Karena Allah sedang memenuhi hatimu dengan cahaya syukur. Dan syukur adalah magnet keberkahan yang dijanjikan langsung oleh Allah. Yang ke-10, hatimu semakin yakin bahwa pertolongan Allah selalu datang pada waktu terbaik. Sahabat namun kolbu. Inilah tanda yang paling menenangkan, yaitu ketika harapanmu tidak lagi bergantung pada keadaan, tetapi bergantung kepada Allah. Mungkin hari ini usahamu belum berhasil, mungkin doamu masih menunggu jawaban, mungkin jalan hidupmu masih penuh tantangan. Namun jauh di dalam hati ada keyakinan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkanmu. Subhanallah. Inilah buah dari tawakal. Engkau tetap bekerja, tetap berusaha, tetap menangis dalam doa, tetapi tidak kehilangan harapan. Karena engkau tahu Rabb yang mengatur langit dan bumi juga sedang mengatur hidupmu dengan penuh kasih sayang. Sahabatku, banyak kisah dalam hidup kita yang baru dipahami setelah bertahun-tahun berlalu. Apa yang dahulu kita anggap penolakan ternyata perlindungan. Apa yang dahulu kita anggap keterlambatan ternyata persiapan. Apa yang dahulu kita anggap kehilangan ternyata jalan menuju nikmat yang lebih besar. Maka jangan pernah putus asa. Selama engkau masih memiliki Allah, engkau masih memiliki alasan untuk berharap. Jika hari ini hatimu lebih damai menunggu jawaban doa, lebih yakin kepada janji Allah, lebih percaya bahwa setiap takdir membawa hikmah, maka bersyukurlah, karena Allah sedang membukakan pintu rezeki melalui hati yang benar-benar mengenalnya. Sahabat namun kolbu. Hari ini kita telah merenungkan 10 tanda bahwa Allah sedang membukakan pintu rezeki melalui perubahan hati yang lebih tenang. Kita belajar bahwa ketenangan adalah karunia, syukur adalah kekayaan, tawakal adalah kekuatan, dan keikhlasan adalah jalan menuju keberkahan. Jangan terburu-buru meminta hidup tanpa ujian. Mintalah hati yang kuat menghadapi ujian. Jangan hanya meminta rezeki yang banyak. Mintalah rezeki yang halal, berkah dan mendekatkan kita kepada Allah. Karena boleh jadi, rezeki terbesar yang sedang Allah berikan hari ini bukanlah uang yang bertambah, melainkan hati yang tidak lagi mudah panik, lisan yang gemar berzikir, jiwa yang mudah memaafkan, mata yang mampu melihat nikmat, dan hati yang yakin bahwa Allah selalu bersama hambanya yang bertawakal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi hati kita dengan ketenangan yang tidak dapat dibeli oleh dunia, melapangkan rezeki kita dengan rezeki yang halal, baik, luas dan penuh keberkahan, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mengampuni dosa-dosa kita, menerima seluruh amal ibadah kita, dan mempertemukan kita kelak bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat namun kolbu. Jika renungan hari ini menyentuh hati Anda, mari bersama-sama menyebarkan kebaikan kepada lebih banyak saudara kita. Jangan lupa tekan tombol like, agar semakin banyak orang memahami bahwa pintu rezeki seringkali dibuka Allah melalui hati yang lebih tenang, lebih bersyukur dan lebih bertawakal. Tuliskan di kolom komen, "Ya Allah, tenangkan hatiku, lapangkan rezekiku yang halal, dan jadikan aku hamba yang selalu bersyukur serta bertawakal kepadamu." Semoga doa sederhana ini menjadi pengingat bahwa ketenangan adalah awal dari keberkahan, dan setiap hati yang berserah kepada Allah tidak akan pernah kehilangan harapan. Share video ini kepada keluarga, sahabat dan siapa saja yang sedang merasa gelisah dalam mencari rezeki, agar mereka kembali yakin bahwa Allah selalu memiliki waktu terbaik untuk membuka pintu-pintu karunia-Nya. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu, agar kita dapat terus belajar bersama mengambil hikmah dari kehidupan, memperkuat iman, memperbanyak syukur, memperdalam tawakal, dan melangkah bersama menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.